Siap. Saya buka dulu ya Pak Rul ya. Ya, siap, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur walaupun ini jadwalnya di cancel ya kan. Walaupun beberapa peserta ya termasuk Pak Arul juga dalam kondisi tidak fit. Mudah-mudahan kita tetap semangat karena rasa syukur itu sewajarnya setiap hari kita lafazkan. Salam dan salam tidak lupa kita kirimkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya dengan Pak Asrul ini mohon maaf nih, karena meng-cancel gitu kan jadwal yang telah kita tetapkan, yaitu hari Sabtu jam 13.20. Ya, karena itu dia tadi kami di kampus ada kegiatan dengan Pak Asrul, kemudian beberapa kondisi lain yang rasanya tidak nyaman. Sehingga kita putuskanlah hari ini. Nah, tapi tentunya saya dengan Pak Asrul sebenarnya masih berharap kalau bisa hari Sabtu ini tidak dipakai, sebaiknya kita cari hari yang lain. Apakah itu bisa atau tidak nanti kita lihat. Tentu hari Senin sampai hari Jumat. Kalau bisa, ya kalau tidak bisa tentu pilihannya memang hari Sabtu jam 13.30 ini. Kenapa tidak digunakan hari Sabtu? Ya diharapkan, nah ini ketuanya baru hadir. Diharapkan tidak terlalu banyak kegiatan di hari Sabtu. Ya kecuali mahasiswa nampaknya nih penuh hari Sabtu nih. Nah, ya Pak Asrul ya. Tapi dengan adanya agak 3 SKS kosong di hari Sabtu, maka agak meringankan kita semua. Ya, karena jangan lupa untuk keluarga gitu kan, karena jangan lupa untuk istirahat. Nah, inilah dia. Karena sebetulnya kondisi kita tidak fit itu didukung oleh fisik yang tidak kuat menerima aktivitas, plus nah ini yang berbahaya, plus tekanan pikiran, pressure dari luar ya, pikiran jadi. Karena pikiran itu luar biasa. Bisa mengakibatkan kita cepat sakit, bisa mengakibatkan kita terbalik ya, lebih kuat gitu. Banyak hal penelitian diungkapkan tentang life is game of mind, hidup itu permainan dari pikiran. Nah, jadi dalam 16 kali pertemuan ini tentu satu kontrak perkuliahan habis terpakai, UTS dan UAS, maka tinggallah 13 kali pertemuan. Ini ketua kelasnya lagi sakit juga nih Pak Asrul ya. Demam dikit ya. Demam juga ya. Jadi sekali lagi kita diharapkan semuanya tentu kondisinya harus kuat, dibantu dengan pikiran supaya membuat kuat lagi. Kenapa bisa kita sehat dengan adanya pikiran ya? Karena dokter dari Ibnu Sina pun sudah mengatakan jika kita merasa sakit, nah itu sudah setengah dari penyakit itu. Dan jika kita merasakan sehat, nah itu sudah setengah dari kesehatan kata beliau. Itu dokter Ibnu Sina ya. Alangkah tingginya pengaruh pikiran gitu. Kemudian dalam Al-Quran jelas itu kata Allah, hidup itu permainan dan sedagurau kata Allah. Nanti terbukti tiba-tiba kita sudah berada di alam yang berbeda, bagaikan mimpi kita hidup di dunia ini. Baik, sekali lagi memang dibutuhkan kekuatan. Saya pun dengan Pak Asrul gitu juga di saat-saat sudah mulai aktivitas perkuliahan banyak. Nah, Pak Arul juga apalagi beliau adalah pimpinan di UPT, di UMP. Nah, ini kan berat juga tugas beliau. Ya ditambah lagi dengan beberapa kegiatan di kampus. Nah, mahasiswa gitu juga Pak Arul ya. Lebih hebat lagi dari kita karena dua hal yang dikerjakan ya. Ya, dua logiknya, dua hal yang dikerjakan. Satu mahasiswa, satu guru atau kegiatan
selain guru gitu kan. Nah, ini luar biasa lagi. Tapi tentunya ingat, tentunya jangan lupa berikan waktu untuk ini. Karena terbukti beberapa mahasiswa tesis ini kasihan juga, ya termasuk Pak Asrul juga mengalami itu. Ketika uji seminar hasil itu apa yang diberikan telaah lupa gitu kan, karena enggak berikan waktu gitu. Nah, biasanya malu itu pembimbing nanti gitu. Kenapa malu pembimbing? Ya karena pas pula diberikan kesempatan untuk membaca tak ada gitu kan. Kenapa? Karena entry nilai katakanlah tanggal 10 atau tanggal 11 kemarin, 2 hari yang lalu, tetapi karena diperpanjang. Nah, kan itu kebiasaan mahasiswa. Diberikan supaya cepat sajalah gitu. Sudah berikan pada saya dengan Pak Asrul ada informasi tambahan, Pak, entry nilainya 2 hari lagi, Pak. Ya, apa yang mau kami baca? Berkali-kali ya, tidak hanya sekali, 2 kali, berkali-kali itu terjadi. Kalau dapat saya coba tanya itu. Menjelang tanggal 17 ya Pak Asrul ya? Ya, 17 ya. Nah, 17 lihatlah nanti. Dosen bisa 3, bisa 4 itu uji. S1, S2, S3. Nah, ini kan buktinya. Ya, Pak, saya kira saya sudah bagus menyampaikannya Pak Asrul. Ternyata bimbingan saya hari Senin 2 orang itu ujian. Nah, bukti. Bimbingan saya 2 hari. Artinya saya sudah memberikan wanti-wanti, tetapi terbukti juga. Enaknya di injury time. Ya kan? Berharap dosen berharap dosen tidak punya waktu untuk membaca itu salah. Itu salah sekali. Ini mohon. Kami kan baru tahun 1 Pak. Nah, sebentar itu. Karena Juli sudah ada lagi lahir adiknya. Gitu. Adik kelas. Ya. Baik, itu harapan kami. Karena saya pun teringat kemarin saya ikut masuk ruangan Pak Asrul. Begitu juga kenyataannya. Gitu. Saya hari Jumat gitu juga. Padahal sudah diberi telaah di Sempro gitu kan. Nah di Semhas nggak diperbaiki gitu, apalagi analisis datanya yang salah gitu, ya kan. Nah ini kan bahaya ini, level tesis, FT, UMP, apalagi kan kita semua di online kan, walaupun cuma jurnal, ya walaupun cuma jurnal, tetapi kalau orang membaca ternyata ada sebuah sintak yang tidak dilakukan, misalnya reliabilitas gitu. Atau uji coba gitu kan. Waduh, ini bahaya ini ya kan, terbaca oleh orang. Misalnya penelitian tentang sebuah produk, ya tentu dilakukan reliabilitas juga, ya kan, uji coba. Walaupun nanti dikatakan Pak ini sudah Pak ini sudah dari sumber, nah ini bisa saja senior sebelumnya sudah membuat yang sama gitu kan, dan memang nggak ada kesempatan membaca gitu kan. Oke, diharapkan itu. Nah ini nanti lebih banyak pun tambahan dari Pak Asrul. Jadi tadi kita sudah sampaikan waktu sudah habis, 16 kali pertemuan dipotong 3. Kenapa? Karena pertama kontrak kuliahan, kedua UTS, ketiga UAS. Nah, ini adalah mata kuliah teori. Halo Pak Det. Oke, nampaknya Pak Dedi ini lagi gangguan sinyal ya. Oke, saya sambung saja. Nah, karena kita adalah mata kuliah teori, maka nanti ini semuanya sebenarnya sudah disiapkan oleh Pak Dedi, pembagiannya ya, berdasarkan data yang ada. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini, ya ini akan di-share melalui WA Group. Nah, berarti artinya mulai minggu depan ya kita akan gunakan waktu kita untuk presentasi berdasarkan pembagian yang sudah diberlakukan oleh Pak Dedi. Nah, Bapak Ibu mungkin
harus meluangkan waktu untuk mengerjakannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana secara maksimal ya. Kenapa? Karena nanti waktu kita ini juga terbatas gitu ya. Ya, karena banyak hal yang harus kita laksanakan gitu ya. Jadi selain Bapak Ibu jadi mahasiswa juga harus mengerjakan kegiatan yang lain ya. Nah, begitu juga saya selain sebagai pengajar juga harus melakukan kegiatan yang lain. Nah, ini biasanya banyak juga terjadi benturan ya. Karena kayak kemarin kita mewacanakan itu siang kita lakukan pertemuan. Ya, ternyata situasinya ya saya kebetulan anak sakit, saya juga kurang fit gitu ya. Terus banyak hal lagi yang harus dikerjakan. Nah, akhirnya ya kita tunda lah. Minta Pak Dedi ditunda dulu ya supaya bisa bertemu secara bersama-sama lah ya. Jadi tidak hanya Pak Dedi saja yang hadir, tapi saya juga harus hadir gitu ya. Karena ini tanggung jawab kami berdua gitu. Pak Dedi sudah hadir? Iya Pak Asrul, mohon maaf Pak Asrul, semua mahasiswa, inilah listrik ya, kadang tidak bersahabat, nah inilah, Ya. mati, nah hidup pula lagi sekejap Pak Asrul, inilah perangkat elektronika bisa kena jadinya. Mati lampu ya? Ya, Nah, itu 1 menit kurang lah, hidup, mati lagi, mati, hidup gitu kan. Nah, makanya komputer lagi start, biasa kalau udah mati mendadak ini kan dia lama loading ya? lama loading di-build dulu. Jadi lanjut sebentar ya Pak Arul ya menjelang. Silakan. Jadi 13 kali pertemuan. Nah, memang betul ini walaupun mata kuliah teori tetapi praktisnya itu ada diharapkan gitu. Saya akan membuat dengan Pak Asrul pun ya mengelaborasi lagi. Karena memang Pak Asrul dengan saya selalu diberi kepercayaan oleh Pak Prof. Ambiar mendampingi, membimbing mata kuliah ini. Nah, biasa dulu Pak Asrul itu dengan Pak Doni. Saya dengan Pak Denny Kurniadi. Sekarang karena mungkin satu kelas, maka kami digabungkan. Mudah-mudahan lebih bagus kekuatannya. Nah, ASI Jarkom. ASI Jarkom berarti ini tentu analisis sistem informasi kita lihat lebih dalam dulu. Kemudian nanti jaringan komputernya lagi. Ini yang nampak di mata kuliah ini. Ada ASI, ada Jarkom. Sama dengan organisasi dan arsitektur komputer. Jadi organisasi arsitektur komputer dulu 2 mata kuliah yang berbeda, tapi digabung. Nah, ini juga kronologisnya. Kalau beda dengan S2 ini, ASI Jarkom ini. Oh ya, 2 juga ya Pak Asrul ya. Dulu juga Ya. ada ASI dan ada jaringan komputer. Jaringan komputer ya. Mata kuliahnya 2 dulu. 2. Iya. Karena kita menciutkan semester padat itu kabarnya. Betul. Semester harus 2 saja di S2 ini. Nah, maka digabung lah gitu. Ya. Nah, tentu tidak mudah bagi kita jadinya. 2 mata kuliah digabung, tapi SKS tetap. Diharapkan memang unggul juga. Apalagi UMP itu penerapannya walaupun di pasca belum dituntut, tapi saya yakin sekarang ini udah mulai dituntut itu. Bahwa case base, nah case base itu bisa dari forum diskusi ini kan. Ada pertanyaan, kita jawab, dan kita analisis. Kemudian PJPL ini dia Project Based Learning. Nah, saya dengan Pak Asrul akan mengelaborasi lagi apa nanti Project Based Learning-nya yang diharapkan ini bisa mewakili kemampuan pemahaman dari mata kuliah. Tapi tentu diharapkan bisa konsep ini dipahami semuanya supaya memang tidak terlalu tinggi yang kami berikan atau tidak terlalu mudah yang diberikan. Ya, jadi kami sebetulnya tidak memaksa ya, tidak memaksa. Tetapi nanti tentu diharapkan kalau bisa ada artikelnya yang dipublish, ya silakan gitu. Kalau tidak ya tentu disimpan saja. Kapan itu? Tetapi yang disimpan itu tetap akan kami nilai juga gitu.
Ini diharapkan mahasiswa S2, S3 itu telah familiar terhadap pembuatan karya tulis. Nah, apalagi alhamdulillah nih Pak Asrul langsung ini pimpinan 2 jurnal di UMP. Nah, bisa dimasukkan ke jurnal yang Pak Asrul pimpin. Nah, ini harapan kami tentunya. Dipublish saja Pak Dedi ya. Kalau bisa Baiknya ya. dipublish saja Pak Ded. Jadi memang Ya. kita targetkan dipublish saja. Paling Ya. tidak untuk yang project itu memang benar-benar nyata hasilnya gitu ya. Jadi kan dia ada nilai UTS, UAS itu ada ya. Tambah nilai tugas ya. Ditambah juga dengan nilai case method itu kan bisa dari diskusi yang kita lakukan. Nah, project ini memang nampaknya ya kita publish saja berdasarkan artikel yang dibuat gitu ya. Ya, pokoknya topiknya harus ASI dan Jarkom gitu ya. Nah, itu mungkin karena apa? Karena ini semuanya orang informatika isinya di dalamnya. Ya. Oke, kita kan punya di UNP ini ada jurnal yang khusus untuk itu ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita perbaiki, kita benahi sehingga ini bisa terbit semua lah ya. Dan itu juga nanti akan membantu mahasiswa untuk ujian akhir pada ujian tesis. Nah, ini sudah publish ya. Sekarang kan sudah diminta oleh Pak Amir tuh publikasinya gitu ya. Artinya itu juga membantu lah hendaknya gitu. Itu ya Pak Ded ya. Iya Pak Asrul. Jadi nah ini sudah bisa di. Oke, nah itu sekali lagi memang diharapkan ya, sangat diharapkan masalah jurnal itu jangan khawatir, karena tempat jurnalnya sudah banyak, malah Pak Asrul yang dikatakan tadi itu ada 2. Ya. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu tentu mulai untuk merancang nanti seperti apa, diharapkan nanti bisa mengantarkan Bapak Ibu sesuai dengan harapan nilainya adalah A, kan tentunya gitu. Jadi kita akan membongkar konsep analisis sistem informasi dari buku Witten. Tahun dulu gitu juga kami, Pak Asrul dengan Pak Doni, saya dengan Pak Dini, 2 tim mengangkat buku Witten di awalnya, bagaimana analisis sistem informasi. Kemudian ditambah 2 pertemuan ASI Jarkom, tetapi tentu bukan ASI Jarkom ya, 2 pertemuan akhir itu terkait dengan jaringan komputer. Tetapi 2 pertemuan akhir itu tidak bagus komposisinya. Kenapa? Karena hanya 2 gitu. Hanya 2 yang diikutkan. Bukunya telah ada. Itu dari Pak Doni yang men-share, tetapi rasanya kalau ada komunitas yang lain, nah itu akan kita gali lagi. Ya, karena mengingat jaringan komputer itu hanya punya kesempatan komposisi pertemuannya sedikit. Gitu. Nah, buku yang Pak Doni berikan itu bagus, sangat spesifik. Tapi kalau kita ambil 2 chapter di awal saja, rasanya dangkal jadinya. Ini akan kita lihat lagi. Atau opsinya adalah jurnal yang akan kita kejar. Ini bisa didengar ya Pak Asrul ya? Bisa benar ya. Karena banyak yang diam apanya gerakannya. Nah ini kadang menyakitkan ini. Menyakitkan kalau online ini. Nah, saya tadi contohnya kan sudah menyakitkan itu. Nah, nanti kalau ini kompleks ya Pak Asrul, nanti orang cari roti lewat yang terdengar oleh mahasiswa. Cari roti pada. Ya, susah sekarang memang. Nah, oleh karena itu memang mudah-mudahan segera siap gedung baru kita itu Pak Asrul ya. Ya. Kalau gedung baru siap, penyakit juga tidak ada gitu ya. Ya, diharapkan gitu. Karena jadi pameo juga ini yang kita dengar mendekati bulan Ramadan nih COVID-nya meninggi kan gitu. Ya, kalau udah meninggi COVID-nya kita dikarantina lagi semuanya. Online lah semua lagi. Nah, tentunya kalau memang siap mungkin bulan Maret ya Pak Asrul mungkin ya. Maret ya, 31 Maret ya. Ya, harus siap kabarnya.
Kalau tidak siap maka ya bulan April, tapi konsekuensinya yang membangun kena denda. Nah, setidaknya kalau bisa 4 kali pertemuan terakhir, seandainya so far so good lah, bisa diatasi lah COVID ini, apakah Omikron namanya atau yang lain, ya diharapkan kita bertemu sekejap lah di kampus, karena udah gedung baru, sudah besar gedungnya. Kalau sekarang memang kecil, kemungkinan bertemu dan protokol kesehatan tidak dilakukan, iyalah, karena kecil. Nah, diharapkan nanti, kalau memang memungkinkan, sekali lagi, kalau memang memungkinkan, karena memang tidak nyaman ini kondisi online, kita kuliah. Nah, ini diharapkan nanti, karena kalau sudah ada gedungnya, tentu bisa kita lakukan, kelas lain pun bisa melakukan gitu, karena kelas S2 S3 banyak. Oke, sekali lagi itu harapan kita. Nggak usah dikhawatirkan yang Bapak Ibu yang di Batam misalnya atau di luar Sumbar. Ya, ini kadang-kadang mendengar itu mahasiswa S2 S3 ini kan ada juga cerita dengan kami secara pribadi, Pak kalau bisa nanti sampai wisuda online saja Pak. Gitu. Oke, nanti pas wisuda saja Pak bisa ke kampus. Enggak, ini salah ya, ini salah. Kalau seperti itu sengaja akunya, maka tidak kuat penyelesaian nanti. Tidak kuat penyelesaian akhir nanti. Kalau nggak percaya, coba aja lah. Misalnya, Bapak Ibu yang belum pernah ke kampus, misalnya, tiba-tiba harus pergi ke kampus karena mengurus sesuatu, misalnya. Pasti rasanya akan tidak mudah, atau agak penuh pemikiran di kepalanya. Nah, ini harapan kami semua. Harapan kita tentunya juga semuanya, dengan perkuliahan yang langsung tatap muka, apalagi di endingnya nanti kalau memang bisa aman ya, kalau memang bisa aman, maka kita bisa 1 atau berapa kali pertemuan ya, kalau tidak tentu ya, sampai UAS lah, seperti ini adanya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu yang di Batam, Bapak Ibu Sumbar, jangan pula ini jadi beban pikiran, karena saya cukup banyak membaca beberapa artikel tentang pikiran gitu ya. Misalnya ada orang yang asam lambung, kalau ditanya, apa yang dipikirkan? Nggak ada, katanya. Nggak ada. Tapi kata dokter, kata artikel, ada sebuah pemikiran masuk ke dalam otak, ya, masuk ke dalam alam bawah sadar, apalagi. Nah, itu jadi penyakit, walaupun hanya sekejap dipikirkannya, masuk jadi pikiran yang bisa mempengaruhi semua kondisi di alam bawah sadarnya. Ini ya bahaya. Makanya ada orang yang sampai terbawa tidur, pemikirannya, itulah dia. Atau kalau dia terbiasa mengaji, seperti Ustadz almarhum Zul yang meninggal karena COVID itu juga dari Sumatera Utara, tapi sering juga ke Padang. Beliau ketika tak sadar karena kecelakaan mengaji sejadi. Nah, itu alam bawah sadar itu. Padahal dia langsung mengklaim, saya tidak banyak juga yang saya hafal, tetapi orang mendengar mengaji itu lancar gitu. Nah, itulah. Artinya ada sebuah titik yang disimpan di kepala. Nah, itu jadi penyakit gitu. Itu membuat asam lambung naik. Itu penelitian mengatakan, bukan saya. Bahayanya pikiran. Makanya tadi saya katakan juga kepada Bapak Ibu yang di luar Sumbar, kalau ada pernyataan saya seperti ini, jangan langsung dibawa masalah. Gitu ya. Masuk ke dalam alam bawah sadar, sekejap dipikirkan, tapi jadi masalah besar. Nah, ini asam lambungnya naik. Walaupun ditanya nanti, apa yang jadi pikiran? Nggak ada. Bisa itu memang ada, cuma di waktu sebelumnya telah memberikan penyakit. Ya, penyakit yang merambah ke sel otaknya. Nah, ini sangat menarik sekali pembicaraan tentang pemikiran. Malah saya pernah ditantang nih Pak Asrul, saya suka dengan mahasiswa yang suka menentang konsep. Ya. Ketika cerita pentingnya mengelola pikiran, mahasiswa S2
laki-laki, lupa nama saya. Tapi nilainya aman ya, jangan pula dikatakan nilainya aman nanti kalau berdebat itu. Enggak. Bagi saya malah saya suka sekali, cuma sayangnya lupa namanya. Nah, ketika berbicara masalah ini, mana-mana saya berikan argumentasi, pertanyaannya, bukan pertanyaannya, pernyataannya kepada saya, Pak, Bapak bisa berbicara itu karena Bapak sudah berada di zona nyaman katanya. Bapak bisa berkata itu karena Bapak sudah berada di zona nyaman. Nah, terus saya bilang, jangan dibilang dosen itu nyaman selalu ya, banyak pressure-nya itu, banyak tekanannya itu. Apalagi sudah berbadan hukum sekarang gitu. Luar biasa itu kan. Oleh karena itu kita harus menampakkan kenyamanan terus ya. Kalau nggak percaya nanti saya sudah juga balik dari sana karena sakit ya. Sakit karena kesibukan yang luar biasa juga, plus pemikiran juga. Karena di waktu COVID meninggi, masjid musola ditutup, nggak ada lagi pergi kemana-mana, hanya ini di sini saja ruangannya. Sampai makan minum lupa, sehingga saya dehidrasi kata dokter. HB meninggi. Bahaya ya, bahaya kalau pikiran dan fisik tidak bisa kita atur. Jadi konsepnya sudah disampaikan juga oleh Pak Asrul. Diharapkan nanti di akhir pertemuan ada sebuah kajian analisis dari ASI Jarkom. Kalau bisa combine, kalau bisa di-combine ya. Kalau tidak bisa di-combine ya tentu satu juga boleh, apakah jaringan komputernya atau ASI-nya, analisis informasinya. Dan penelitian tesis nanti diharapkan tidak hanya, nah inilah masalahnya, saya dengan Pak Asrul, Pak Denny, yang Bapak-Bapak di bidang informatika juga kecewa juga. Karena tesis pada umumnya kalau sudah tesis itu tidak terkait dengan bidang informatika, paling-paling terkait dengan informatika ya produk, media kah, pengembangan media, atau menguji sebuah media. Tidak ada terkait dengan penelitian ini, sistem yang apa itu, seperti S2 kita dulu Pak Asrul, yang MCO ya. MCO ya. Ya, mereka meneliti kajian misalnya COVID ya. Dengan sebuah tool bagaimana perkembangan sebuah IT di sebuah instansi gitu kan, dengan aplikasi COVID atau value chain. Nah, dengan ada analisis value chain ya kan tidak selalu harus pengaruh di dunia, tentang pengaruh media, kemudian pengaruh kelas kontrol, kelas eksperimen. Terkait dengan dunia IT betul, kenapa tidak digunakan? Ya, karena kita udah belajar di ASI, Jarkom, gitu kan. Ini harapannya supaya nanti betul-betul, tapi tentu konsep ini harus dipahami. Ya. Cara yang tepat nanti silakan mulai sekarang, walaupun tahun pertama, karena 1,5 tahun ada yang tamat ya Pak Asrul ya, S2 ini. Ya, ada yang tamat. Jadi jangan dibilang, oh lama lagi Pak, apa yang lama? Sekarang udah masuk tahun kedua. Oke. Jadi silahkan dipastikan apa tesisnya. Jangan merasa-rasa aja lagi, jangan mengira-ngira lagi. Oke. Nah ini harapannya juga, dari mata kuliah ini, juga nanti ada mahasiswa, terutama mahasiswa informatika, konsentrasinya, melanjutkan tesisnya terkait dengan bidang ini juga. Jadi mohon izin share ya Pak Asrul ya. Oh ini harus saya buka lagi nih karena laptop tadi mati. Karena listrik mati. Tadi udah saya siapkan. RPS yang ada di 1 tahun yang lalu. Tentu ini dari Pak Asrul dan saya pun akan mengelaborasi lagi karena apa yang terbaik itu masih ada celahnya terus. Nah ini LPS. Ya nanti silakan disimpan Pak Ibu ya pertanyaannya. Jangan disimpan masalah, jangan disimpan pertanyaan karena itu juga penyakit itu.
kalau ada kita menyimpan sebuah titik pertanyaan yang belum terjawab, nah itu bisa terbawa tidur, itu bahaya juga. Oke, ini sudah saya tampilkan. Nah ini, jadi ini dia kontrak perkuliahan, penjelasan penerapan perkuliahan sudah terpakai, TS dan UAS. Maka sisa 13. Dari sebelumnya itu malah satu kali pertemuan cuma. Ya, ini. Bagaimana ini masih dangkal sekali. Lapisan dari aplikasi lapisan di komputer gitu kan. Nah, ini bukunya. Ya malah satu kali ini. Karena memang konsep dari ASI itu dari buku Witten nanti akan dibagikan ya. Pak Aruf pun juga ada itu soft copy-nya. Dari buku Witten itu sebetulnya sangat banyak hal yang harus kita maknai. Ternyata kita orang informatika itu harus kuat terhadap konsep. Jangan sampai kita membenarkan apa yang dikonsepkan oleh orang bukan informatika. Seperti konsep admin gitu. Admin itu kadang-kadang disampaikan juga admin itu orang di kantor gitu. Orang di kantoran, orang TU. Kalau ada masalah, orang admin itu yang akan dipermasalahkan. Salah. Ya, admin itu ya orang yang terkait dengan pengkodingan. Nah, itu kita lihat nanti di mana levelnya itu. Level dari sebuah pemodelan juga ada nanti, ya. Oke, ini ada project ya, project manajemen. Nah, ini bisa juga kita jadikan apa juga nih acuan. Project manajemen ya, buku Witten semuanya. Ini juga buku Witten. Ya, jadi akan kita bagi tentunya 13 jadi ya Pak Asrul ya, 13 kelompok. Nah, 13 kelompok ini tentu diharapkan memang sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami nanti berharap walaupun misalnya kelompok ke-13 tampil di pertemuan terakhir, tetapi yang tampil semuanya itu harus memberikan hasil reviewnya itu, hasil kalau boleh dikatakan resume secara umum, misalnya minggu depan gitu ya. Oke, minggu depan itu kan judulnya tentang ini, konteks sistem analisis and design method. Nah, itu kan kelompok satu saja yang mengumpulkan nanti. Tetapi kelompok yang lain juga ikut mengumpulkan dengan materi masing-masing yang dibawanya. Ya, dengan materi masing-masing yang dibawanya. Oh ya, di sini apa ini? Ini ada lanjutan nih Pak Asrul ya. Karena memang kajiannya cukup tinggi, kalau bisa jangan pakai lanjutan lah. Project manajemen ya project manajemen aja gitu. Jualan. Ya. Oh, baru gabung. Nah, kalau informasi sistem development ya sekali saja gitu. Tidak ada lanjutannya. Nah, oleh karena itu bisa kita pakai nanti di jaringan komputernya. Bagian akhir pada ya. Ya, ini ada berapa kali lanjutan ini. Ini terjadi karena mahasiswa juga nih. Mahasiswa sebelumnya. Jadi skenario mahasiswa itu yang saya buat jadinya. Kenapa? Karena kajiannya cukup dalam sehingga diskusinya tidak lanjut gitu. Tidak selesai satu kali pertemuan. Ditambah lagi waktu itu banyak ada kegiatan PPG ya. Sehingga saya memutuskan untuk membuat isinya itu sesuai dengan skenario dari mahasiswa. Jadi ini ada lanjutan. Ini ada lanjutan 2. Ada 3. Oke. Nah, ada 4 malah. 4 ya. Artinya kalau bisa 4 itu bisa kita tidak buat lanjutan sehingga nanti bisa alokasi waktunya untuk ini jaringan komputer. Maka 5 jaringan komputer nanti. Ya. 5 jaringan komputer
8 nanti ASI Jarkom. Kok ASI Jarkom. Itulah kalau pikiran saya sudah terganggu nih Pak Asrul, sudah jam 8.46. Kita berharap sebentar saja kan gitu. Jadi silakan nanti dibagi 13. Ini akan kami bagikan buku soft copy-nya. Dan Bapak Ibu yang tampil tidak di kelompok pertama harus mengumpulkan juga minggu depan itu di WA group. Kelebihan yang belum tampil itu mereka bisa mereview ya. Oke. Bapak Ibu, ini mohon memang bagi kami tidak mudah untuk memastikan ini materinya memang dari kelompok atau murni dari kelompok, karena bisa jadi dari seniornya ya Pak Asrul ya. Iya. Tapi mohon ini harus diubah, harus diedit, harus dipahami gitu. Jangan semuanya copy paste gitu. Ya, kalau semua di copy paste kami kecewa berat gitu. Artinya konsep pertama tadi apa itu memberikan waktu. Kalau kita tidak memberikan waktu dengan benar, maka kita dikatakan orang yang tidak benar itu. Kami sebagai dosen tidak memberikan waktu untuk mahasiswa, maka kami tidak benar. Bapak Ibu itu juga sebagai mahasiswa tidak memberikan waktu ini, biasa secara kembali berulang. Apa sejarah kembali berulang? Ya seperti yang disampaikan tadi, ketika Semhas babak belur, plus Semhasnya pembimbing malu. Nah ini ya. Kenapa? Karena banyak konsep yang tidak dilakukan di dalam kajian analisis datanya. Nah, ini malu sekali nanti. Ya. Jadi sekali lagi, tolong berikan waktu untuk ini. Kami yakin Bapak Ibu sibuk karena itu dia tadi logiknya 2. Kami saja logiknya 1 sebagai dosen saja sudah keteteran. Apalagi Bapak Ibu yang logiknya 2. Sebagai guru atau bukan guru, ditambah sebagai mahasiswa S2. Ya. Nah, oleh karena itu tentu waktunya dituntut lebih banyak lagi untuk memberikan ini. Jangan tidak. Ya. Kalau memang diputuskan untuk tidak bisa tidur karena ada tugas, nah PT juga kesehatannya dijaga. Artinya jangan dibiarkan atau jangan sering begadang. Mulai sekarang harus banyak waktunya untuk ini dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Misalnya ada kegiatan, misalnya saya bukan untuk mengurangi ukhuwah keluarga ya, tidak. Tapi misalnya ada kegiatan keluarga yang rasanya bisa di-cancel atau tidak diikuti dulu, lakukanlah itu. Ya. Misalnya ada keluarga, ikatan keluarga yang lebih besar, misalnya katakanlah Selayo, apa namanya? Ya di Solo kan ada S3 ya. Selayo Sakato apa itu? Ayo Sakato. Ya, itu kan besar itu. Besar kegiatannya gitu. Misalnya ini, saya bukan untuk ini untuk memprovokasi tidak. Ini memang harus pilihannya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu itu logiknya 2 gitu. Ingat, konsep pilihan itu adalah mudah. Konsep pilihan itu adalah mudah sekali. Apa itu mengambil satu, meninggalkan yang lain. Harus begitu. Karena tidak mungkin semuanya diambil. Waktu kita tetap 24 jam diberi Allah sehari. Nah ini penting. Yang mengambil satu, meninggalkan yang lain. Konsep ini sangat sederhana, tetapi banyak yang tidak mengaplikasikannya, termasuk Dr. Pak Asrul yang sudah bercerai. Ya. Karena di depan rumah saya itu kepala kuah Kuranji, waktu sebelum COVID banyak hal saya gali, selesai kami sholat maghrib isya, pulang ke rumah saya selalu menggali proses perceraian. Salah satunya itu dia tadi, tidak memberikan waktu untuk keluarga, atau dia sudah memilih tapi yang lama masih teringat. Nah ini. Ya. Nah ini berat hidupnya. Karena konsep ingin 2 dia pada. Iya. Itulah dia. Karena sudah memilih, masih memikirkan yang lama. Ini sederhana sekali kronologisnya Bapak. Ya. Ada sebuah pertengkaran, teringatlah yang lama. Andaikan saya dengan yang lama, itu ceritanya. Nah ini banyak hal ya. Kenapa saya katakan dokter? Karena di tahun berapa itu beliau sambil berkelakar, dia kan tahu saya dokter. Pak Dedi, saya nanti akan memediasi dokter dengan dokter akan pecah.
Bayangkan, apalagi pendidikan yang kurang, ya kan? Malah ada dulu informasi dosen membunuh istri ya, dosen hukum malah. Nauzubillah, artinya apa? Artinya konsep hidup itu yang salah. Konsep memilih dan konsep memberikan waktu. Nah ini saya bukan memprovokasi ya, tapi silakan diambil iktibarnya. Saya kalau seandainya ada pilihan misalnya menonton bola, ya gratis di Stadion Gor Haji Agus Salim, gratisnya karena keluarga polisi dan selalu menjadi komandan keamanan di situ. Gitu. Tapi selama itu saya tidak ada waktu gitu, bukan sombong tidak. Memang begitu adanya. Kalau saya berikan waktu saya nonton berarti 90 menit habis waktu itu. Tambah istirahat. Nah, setelah nonton tentu basa-basi juga ya kan dengan keluarga ini yang kondisi ini karena ceritalah saya terpikirkan ke sana. Gitu. Nah, akhirnya kalau ada waktu ya saya nonton secara langsung saja lah di televisi kan atau lihat rekaman saja di YouTube misalnya begitu. Ya. Jadi ini pilihan karena banyak sekali mahasiswa ya termasuk dosen itu juga salah dalam memilih. Gitu. Karena konsep memilih itu mengambil satu meninggalkan yang lain. Dan harus konsep satu itu jelas sekali. Jangan masih memikirkan yang pilihan yang lain. Kalau nggak percaya coba aja nanti. Cuma jangan dah. Masa gara-gara itu dicoba pula itu. Oke. Berarti ada 13. Silakan Pak Arul lanjutkan dulu Pak Arul yang 13 itu seperti apa gitu. Oke, Pak Ded. Terima kasih Pak Dedi. Jadi nanti kita ini akan langsung dibagi Pak Dedi aja lah ininya materinya. Artinya setiap misalnya langsung dipilih aja Pak Ded. Misalnya yang minggu depan ini siapa orangnya, minggu berikutnya siapa orangnya. Artinya nggak usah pilih-pilih teman gitu. Supaya semuanya bisa bekerja sama gitu ya. Oh ini bisa saja misalnya Devi tidak harus selalu dengan Yosi gitu. Karena dia dekat dia nggak harus dengan Yosi. Bisa saja nanti dengan Eni misalnya, bisa juga dengan Elsa. Nah, jadi artinya digabung saja pada siapapun dapat teman itu boleh gitu ya. Tidak selalu harus yang teman dekatnya gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, supaya saling kerjasama ini ya, walaupun nanti antara Padang dengan Batam atau Padang dengan Aceh ya, Pak Pemimpin Aceh ya, Pak Pemimpin ya. Siap Pak, Riau. Ya. Artinya semuanya bisa berkolaborasi ya. Jadi nggak harus Aceh dengan Aceh gitu ya. Nah, artinya siapapun yang jadi temannya itu oke-oke saja gitu. Itu ya Pak Ded ya. Ya, oke Pak Asrul. Dan ya oke nanti ada pembagian. Bisa berdasarkan absen saja Pak Asrul ya. Ya betul, siap. Absen saja. Nanti ini ada Pak Firdaus nih ketua kelasnya. Bagi aja lah 13 seperti apa. Cuma jangan pakai setengah ya. Kalau setengah nanti susah itu. Jadi digenapkan saja nanti. Karena 17 kalau seandainya ada 13 materi, katakanlah satu orang 2, maka kan 26. 26 ini hanya ada 17. Nah, silakan dibagi aja lah. Tentu diharapkan berarti ada yang 2 nanti, ada yang 1 Pak Ded ya. Ada 3 jadi mungkin. Ada 3 ya. Ya. Dan sekali lagi jangan materi itu diberikan pas di hari H mau tampil, jangan. Ya. Nah, karena ini konsepnya mahasiswa pasca. Ya. Karena pasca kalau sekarang S3 yang dilakukan akreditasi internasional. Bulan Agustus itu visitasi. Mudah-mudahan S2 nggak jadi, Pak Ded? Hah? S2 nggak jadi ya? Belum. Tunggu itunya. Pembagian sekarang kan klaster 1. Ini kan kelompok 1. Apakah nanti S2 itu AKAS nama akreditasinya? Apakah S2 itu sama dengan PTI S1 di informatika, di elektronika, namanya ASIN ya? Nggak tahu lah, karena ya, pimpinan juga yang menentukan gitu. Kalau sekarang prodi klaster 1 ya, kelompok 1 AKAS namanya, itu ada prodi S3 informatika, S3 PTK, ada TP, ada PGSD, ada apa lagi 2 nih, lupa saya. Nah, sebetulnya kekhawatiran kita itu yaitu dia tadi karena ada 2 S3, si reviewer itu dari Jerman itu pasti akan membandingkan.
Kenapa S3 IP ada ini? Kenapa S3 ketika tidak ada? Tapi tentu semuanya harus diantisipasi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, tentu kualitasnya harus diminta, ya kan? Dosen gitu juga, mahasiswa gitu juga, dan masih ada temuan juga, tesis kah, disertasi kah yang plagiat gitu. Semuanya dari orang gitu. Padahal sudah ada mesin Turnitin. Nah, sudah ada mesin Turnitin diakal-akali juga dengan berbagai dibuat titik, di hidden. Nah, ini kan benar-benar tidak ada di S2, apalagi informatika, ya. Karena kalau ada itu bahaya bagi kita. Kenapa itu terjadi? Ingat, kenapa itu terjadi? Nah, karena orang menjual untuk pizza terdengar pula sama Pak Asrul ini. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena ya itu dia tadi tidak memberikan waktu, ya, tidak memberikan waktu. Maunya mungkin S2 ada juga nih Pak Asrul. Maunya sekarang masuk besok sudah melewati proses, ya. Padahal nikmatnya hidup itu diproses. Hasil itu tidak akan terasa nikmat. Kalau bukan kami sombong, tidak. Kami merasakan sudah 3 kali. Nah, selesai dokter, foto-foto, ya begitu aja lah, selesai gitu. Orang manggil dokter pada kita, ya udah selesai itu aja. Kerja banyak lagi. Cuma yang terasa bagi kami itu proses ketika kuliah, waduh nikmat sekali ya perjuangannya. Gitu. Nah, cobalah kalau tidak ada perjuangan, apa yang mau diingat? Ya, apa yang mau diingat? Dan jangan lupa Allah sudah menetapkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apapun ujian, cobaan, musibah, semuanya pasti bisa kita lewati. Besar cobaan 1 gelas penuh untuk Pak Asrul. Pak Asrul bisa mengatasi ujian itu. Ya, apalagi beliau ini ketua pimpinan UPT, sebagai pressure dari pimpinan bawah. Ya, jangan seperti mahasiswa UMP yang sudah memutuskan bunuh diri itu. Itu jelas kata Allah, neraka. Jelas masuk neraka itu karena melawan takdir. Kenapa dia memutuskan bunuh diri? Pasti karena tekanan dari mentalnya, pikiran mentalnya kena. Ya. Nah, ini penting bagi kita kajian ini ya. Sederhana sebetulnya itu, tetapi memang bumbu-bumbu kehidupan itu yang kadang-kadang kita tidak sanggup untuk melewatinya. Sama ya seperti anekdot cerita monyet itu kan kalau ada angin kencang di pohon pasti dia akan kuat untuk menahan dari angin kencang. Kalaupun tumbang pohon dia akan tahu itu di mana pohon dia tempat lagi untuk berpegang. Nah, malah monyet itu, kera itu akan tumbang ketika datang angin sepoi-sepoi menghampiri dia. Tertidur ya jatuh. Ya, ya kan? Nah, ini angin kecil ternyata bisa membahayakan. Itu yang saya katakan bumbu-bumbu tadi ya. Ada kadang-kadang hal kecil bisa jatuh. Jadi rasanya sudah cukup ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, tadi saya mendengar ini Pak, misalnya kelompok 1 kan harus mengirim materi sebelum tampil. Apakah kami kelompok lain juga mengirim juga, Pak? Ya, betul. Supaya persiapannya lebih baik. Oh iya Pak, baik Pak. Karena ada indikasinya dulu pertemuan ke-8, chapter 7 sebelum UTS berarti masih chapter 7. Itu dia membuatnya itu pas di hari itu saja. Kenapa kami tahu ya pas yang dilihat itu dari senior gitu sebelumnya. Ya kan? Nah, setelah ditanya-tanya banyak tidak paham. Nah, ini kan itu yang katakan tadi memberikan waktu yang kurang. Itu hebatnya di perguruan tinggi luar negeri. Nah, Malaysia sudah mulai itu. Tidak terlalu banyak yang nah inilah juga ya. Saya bukannya tidak setuju ya mahasiswa itu dua logik. Bukan mahasiswa. Seseorang itu dua logik, satu mahasiswa, satu pekerjaan dia. Karena ini akan mempengaruhi kehidupannya gitu. Ya, kenapa? Karena akan tidak mudah untuk membagi. Kalau di luar negeri itu tidak banyak dosen mengajar, tidak banyak mahasiswa
mengambil mata kuliah gitu kan. Enaknya di sana karena saya udah melihat langsung gitu. Jadi kalau memang mau kuliah itu memang mereka itu berusaha untuk memberikan waktu dengan sempurna gitu. Malah di level S1 itu kalau pada di musim salju ya, kalau mereka terlambat, mereka tidak pergi kemana-mana itu. Mereka berada di luar kelas, berusaha untuk mendengar apa pembicaraan di dalam, dan tidak mau masuk ke dalam. Tidak mau masuk ke dalam. Kenapa? Karena malu katanya. Malu terlambat. S1 baru waktu itu ya. Oke. Kadang-kadang jadi plesetan pula bagi mahasiswa di situ kadang-kadang. Kalau masuk orang itu, apakah kamu orang Indonesia? Katanya. Orang Indonesia dinyatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya itu yang tadi itu ya, Bu Yosi ya. Ini walaupun mahasiswa kami, tapi memang di level S2, S3 itu manggil bapak dengan ibu di dia Pak Surya. Kalau formal seperti ini, ya kan, walaupun ada juga mahasiswa, Pak janganlah panggil bapak. Jadi ibu-ibu juga sekarang Pak. Iya, ya. Dia bilang pada kami, Pak janganlah panggil ibu Pak. Ya memang ibu kan sekarang gitu, karena S2, S3. Oke, jadi itu harapan kami supaya betul-betul siap. Jangan asal jadi-jadian pas di hari H selesai karena punya orang. Ya, performa akan berbeda itu. Nikmat kehidupan akan berbeda itu, yakinlah. Kalau kami kuliah S2, S3 dulu dengan Pak Asrul itu juga, maka ketika kami tampil pasti tidak akan nikmat kami. Kenapa? Karena ada proses yang kami lewati. Kalau proses kami lewati, maka kenikmatan hilang. Itu sebuah fakta. Ya, itu sebuah fakta. Sampai kapanpun proses itu harus ada, ya kan? Dan proses itu harus bisa dinikmati. Sebesar apapun kenyataannya proses itu pahit gitu. Pasti di balik itu ada kemudahan. Allah mengklaim fa inna ma'al yusri yusra. Tidak akan mungkin segala sesuatu itu ada iktibar di balik itu. Makanya mahasiswa yang challenge ya, yang bisa tinggi terhadap tantangan itu ya, dia menjadi orang yang kuat sampai kapanpun karirnya tinggi gitu. Ada itu Pak Surya sekarang bidang apa di UMP mendampingi Pak Rektor kerjasama dengan apa ya, dengan dunia luar. Dia padahal S1. Nah sekarang karyawannya S3 banyak. Padahal dia S1 UMP gitu. Oh yang apa ini? Usaha, bidang usaha pada BPPU. Betul ya, siapa nama itu ya? Darmizon Piliang. Masih kecil ya, sebaya Pak Asrul ya? Bukan, dia alumni kita itu, alumni PP itu. PP pariwisata. Darmizon Piliang namanya. Itu yang sama kemarin. Jadi dia yang sering ke luar negeri itu kan? Enggak, ini yang untuk usaha nih, holding company namanya. Ya memang dia laki-laki. Saya dapat informasi dari Prof. Alwen Bentri ya waktu itu. Mungkin itu orangnya itu. Jadi dia awalnya dia tidak mau bekerja di PNS, dia mau mandiri, bekerja sebagai pekerja kasar aja dulu, sampai dia di kapal, sampai dia dipercayai, luar biasa prosesnya. Nah, sampai dia banyak yang dimiliki, mungkin kapal juga dimiliki. Atau mahasiswa kita itu pada mahasiswa informatika itu. Bukan Randi Proska, Randi. Bukan itu. Oh enggak, bukan itu. Dia orang apa? Pak Alwen Betri ini kan dosen di FIP ya? Di FIP, BK. BK. Berarti bukan bidang pula dia kayak gitu, bukan bidang itu pula yang digelutinya. Makanya itu kata Mas Menteri itu, S1 termasuk SMA, SMK itu harus ada kampus merdeka. Kenapa? Karena bisa jadi dia selesai informatika, ternyata dia menggeluti yang namanya bidang ekonomi, kontraktor kan mungkin nanti. Nah itu gunanya yang diapakan oleh si Mas Menteri ini. Walaupun tidak mudah ya dengan berbagai kebijakan. Nah sekali lagi itu ya Bu Yosi yang lain gitu, tetap semangat karena kalau semangat itu ada, maka hormon apa itu yang membuat kita semangat itu seperti kan selesai olahraga
Selesai kita olahraga kan kita segar itu. Nah, hormonnya itu lupa. Nah, hormon itu yang banyak tercipta di badan. Ternyata hormon itu yang baik itu bisa tercipta oleh badan tidak hanya dari olahraga saja, dari pikiran dia juga. Ya, dari pikiran kalau kita senang, tetapi itu yang saya katakan tadi, sekecil apapun kesulitan, masalah, beban pikiran, termasuk tadi berita bahwa akan ada pertemuan di UMP, jangan dijadikan itu, jangan didramatisir bahasanya Agib ya, jangan didramatisir. Ya cukup disimpan, disimpan, jangan didramatisir, jangan dianalisis. Karena kalau dianalisis nanti kemana terbangnya. Naiklah asam lambungnya. Oke. Jadi disimpan, memang tidak mudah ya, memang tidak mudah. Itu kebiasaan kita saja. Oke, jadi sudah ada ketentuannya tadi, dibagi kata Pak Asrul, berdasarkan absen, supaya kebersamaan itu ada. Kemudian kekompakan tim, ya kekompakan tim itu harus nampak. Seiring waktu berjalan, kami akan selalu berkoordinasi secara langsung dengan Pak Asrul, apa bentuk proyek nanti diharapkan ya. Jadi nanti lahirlah sebuah artikel yang sudah terpublish. Tempat Pak Asrul aja bisa itu. 2 artikel yang beliau, nah ini juga ada ketua kelasnya Pak Firdaus yang menghandle itu jurnal ya, supaya membuat UMP semakin banyak publikasinya Pak. Dia kita juga sekarang kan diminta untuk meningkatkan nilai webometriknya UNP ini. Ya. Nah, itu salah satunya di publikasi juga dinilai itu. Betul. Sehingga ranking kita juga nampak tuh harus naik gitu ya. Ya. Mudah-mudahan kita juga sembari kuliah juga bisa membantu UNP gitu. Ya. Iya, betul, memang seperti itu adanya gitu. Kalau tidak bisa sendirian maka berkolaborasi lah. Ya kan? Karena kalau tidak, bisa berkolaborasi lebih bagus itu, Pak. Yep. Jadi satu artikel tuh bisa 2. Ya, kita ada 17. Berarti nanti akan ada 8 artikel atau 9 gitu, nggak apa-apa juga. Oke, berkelompok boleh, Pak, saya kita buat aja. Kelompok juga masih oke lah, nggak apa-apa. Ya. Karena artikel itu memang dinilai juga dengan banyaknya orang itu akan ada juga poinnya itu. Ya. Ya. Apalagi memang nanti ketika sempro diminta itu bukti yang sudah terjurnalkan, gitu. Ada di jurnal mana, gitu. Ya. Karena nanti sempro, semhas dan ujian tertutup atau ujian akhir itu berbeda SKS-nya gitu. Kalau dulu digabungkan dengan mata kuliah tesis namanya, kalau sekarang tidak dipisah-pisahkan. Gitu. Kalau bisa pisahkan itu bisa saja kemungkinan bagi yang tidak cepat untuk mengatasinya atau menyelesaikannya ini lama jadinya itu. Kenapa? Karena ada sekat-sekat seperti tadi itu. Ya. Ada sekat-sekat seperti itu. Kalau sekarang, kalau sebelumnya kan bisa 1 bulan itu bisa sempro, semhas, malah bisa ujian akhir. Nah, kalau sekarang kan tidak ada lagi itu, ditutup lagi kemungkinannya. Kenapa? Karena harus jelas sekali penelitian itu nampak. Nah, oleh karena itu mulai sekarang, seandainya sudah diberikan pembimbing, langsung kalau bisa curi start, gitu. Lakukanlah apa penelitiannya itu. Nah, kan sekarang cuma 1 pembimbing. Kenapa saya mengatakan cuma? Ya karena itu ada kelebihannya. Kalau 2 dulu, misalnya saya dengan Pak Asrul, pembimbingnya mahasiswa yang dibimbing adalah Ibu Ayu, maka menemui saya ini konsepnya, menemui Pak Asrul beda sedikit konsepnya, nah, seperti bola pingpong jadinya mahasiswa. Plus mahasiswanya tidak kuat terhadap konsep. Karena kalau saya membaca dari sudut pandang berbeda, nggak bisa diluruskan oleh Bu Ayu, nanti di Pak Asrul nanti berbeda lagi, panjang jadinya. Sekarang 1. Tetapi dengan 1 itu tentu harus lebih fokus, ya. Jangan itu pula membuat 1 berarti agak tenang lah kita sedikit. Jangan seperti itu pemikirannya. Harus lebih all out lagi, habis-habisan. Ya. Pokoknya semangat juang itu tinggi gitu. Karena kalau tidak susah juga untuk meningkatkannya lagi. Oke, silakan yang lain lagi. Bu Yesi sudah. Pak, makasih Pak. Ya. Ini studio sebenarnya.
Di belakang Bu Yos ini studio ya? Pak. Biasanya yang ada itu Ibu Elsa, studio biasanya. Satu tempat ini? Enggak, Pak. Di rumah, Pak. Oh, itu gambar ya? Cuma gambar. Asli Pak Den. Asli ya? Asli itu Pak. Iya. Bu Yosi ini dia adalah YouTuber Pak Den. Gitu ya? Banyak nak tahu saya berarti itu. Nah, Jadi media nanti saya belakang- kasih tahu Pak Dedi channelnya nanti, channel Bu Yosi ini nanti supaya bisa di subscribe, like and share. ya, like and share gitu ya. Ya, ya. Sudah berapa juta Yosi? Hampir 1,3, Pak. 1,3 ya. Diusahakan tembus 2 juta lah. Amin. Itu memang masuk ke rekening dari YouTube ya? Iya, Pak. Apa saja yang ditampilkan itu videonya? Yang tertinggi? Kalau konten sih tentang edukasi belajar Al-Quran, Pak. Oh, good. Masih belajar, Pak. Pemula baru, Pak. Oh, semuanya belajar, saya dengan Pak Asrul belajar. Sampai kapanpun kita ditarik ke dunia yang kayak alam yang berbeda, baru selesai belajarnya. Iya, Pak. Gitu. Baru tahun pun juga saya tanya nih Pak Asrul ya, saya kira cuma gambar aja. Ternyata memang asli gitu kan. Iya. Iya, Pak. Mohon doanya, Pak. Ya. Pokoknya jadi contoh ya, betapa sebetulnya kita orang IT itu betapa nikmatnya kita itu. Bisa kita berselancar kemana saja gitu kan. Tapi sayangnya itu dia tadi, kita tidak punya waktu untuk mengeksplornya. Ya. Seperti saya dengan Pak Asrul, mana ada waktu itu lagi, udah dikurung dengan pekerjaan yang rutinitas. Tapi boleh tetap ya, dengan seperti itu semangat akan tinggi. Berarti tidak ada kegiatan mengajar Bu Yosi ya? Masih itu, Pak. Anak beliau juga ikut kuliah, nggak apa-apa. Memang kenyataan seperti itu ya. Kalau online itu memang gitulah adanya. Saya tidak marah, tidak melarang ya, karena memang seperti itu kondisinya. Ya, cuma kadang-kadang ada juga yang online ini membuat kesempatan untuk nakal. Pak Asrul ada itu mahasiswa KKN. Dia di tempatnya di Rambatan. Saya sudah dari awal, dari pagi menyampaikan jam 11 kita monef. Nah, ada 2 orang yang menggambarkan dari Kongsis, Pak kami lagi kendaraan dari di atas motor Pak berdua. Gitu. Ya, oke, saya tunggu mungkin paling setengah jam paling lama. Nah setelah itu hilang sinyal keduanya itu. Temannya ada 5 orang situ. Nah, saya tanya udah sampai berdua orang itu di posko. Kan ada posko PKN. Belum Pak. Kata dia Pak, dia mau membeli sarapan pagi dulu Pak. Ada jam 11 siang beli sarapan pagi. Baru bangun tidur dia Pak Den. Nah, itulah jadinya gitu kan. Masih so nakal saya bilang itu. Akan saya kejar nih. Makanya saya penting nilainya. Kenapa? Karena kan ada yang salah itu. Memang tidak bisa dilihat oleh dosen. Tetapi kalau itu dijadikan kesempatan untuk nakal, mungkinlah. Ya, nakal-nakal berikutnya akan keluar lagi. Dan susahnya, sulit untuk mengubahnya. Saya kira dia kos di sana, di Rambatan ya. Rupanya putri daerah asli gitu. Masa nggak ada nasi, nggak ada sarapan di rumahnya? Itu pola pertanyaan saya. Macam-macam juga mahasiswa kakak. Kalau nggak dikunjungi. Nah, ini contoh ya, iktibar bagi kita semua. Kalau memang ada kondisi seperti itu, tetapi tetap kita fokus ya. Ya, tadi Ibu Deviana di atas masih dalam mobil ya. Oh, sudah di rumah? Pak. Sudah di rumah, Pak. Memang bisa terbuka peluang untuk itu karena memang begitulah adanya. Bisa berbagai macam. Sebetulnya saya pribadi tidak suka itu multitasking. Ya kan, banyak hal. Tapi saya melakukan itu jadinya. Karena terbuka peluang itu. Baik. Ini kalau Bu Elsa dia udah ada apanya ya, penelitian tesisnya ya dengan Pak Anwar. Ya, kalau bisa silakan ya, apa tidak?
supaya cepat prosesnya. Ya, lanjut Bu Ayu. Ya Pak, makasih Pak Dedi dan Pak Asrulda. Ya. Ini mengenai artikel tadi Pak Asrulda nih, terutama pertanyaannya lebih ke Pak Ya, Asrulda. silakan. Tadi sempat saya dengar untuk pembuatan artikel itu lebih banyak yang terlibat, lebih bagus, atau saya salah dengar gitu Pak. Misalnya ada penulis 1, penulis kedua, penulis ketiga gitu. Apakah lebih banyak penulisnya itu lebih bagus atau bagaimana gitu? Yang pertama Pak Asrulda. Ya. Kemudian mengenai daftar hadir kita Pak yang di LMS itu masih tanggal 18 Januari kalau tidak salah Pak. Jadi nggak bisa diisi. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Maaf saya dulu jawab tentang LMS itu. E-learning memang itulah dia tadi. Enggak, saya susah juga ini karena persiapan di terapan ya penelitian sampai malam kadang-kadang kami diskusi ya nggak sempat diubah. Tapi nanti diubah ya Bu Ayu ya. LMS itu memang saya impor saja di tahun yang dulu itu saya impor semua yang kejadian tahun lalu berada di sana. Nah itu pula kadang-kadang kelebihannya dengan adanya aplikasi. Kalau ditanya sudah dibuat Pak Didi apanya e-learning sudah lengkap 16 kali gitu. Isi padahal belum diubah. Oke Pak Asrul. Oke, Bu Ayu ya. Jadi untuk artikel itu paling tidak kalau di tim PAK itu dia minimal harus ada 2 orang penulis lah. Jadi tidak hanya 1 gitu ya. Tapi kalau semakin banyak maka nilainya yang belakangnya akan berkurang gitu ya. Kalau di tim penilai angka kredit itu poin untuk penulis pertama itu 60% gitu ya. Nanti yang poin penulis kedua itu 40% ya. Tapi kalau banyak lagi di belakangnya maka 40% ini dibagi jadi beberapa orang gitu ya. Nah, maka diusahakan ada beberapa orang saja. Jadi cukup mungkin 2 saja ya. Kalau 1 saja penulisnya ini malah jadi pertanyaan juga gitu ya. Nah, jadi sebaiknya paling tidak 2 lah ya. Jadi silakan nanti kan kita ada 17 orang ya. Nanti cari temannya. Kalau untuk yang penilaian proyek ini karena dia berbasis artikel ya silakan cari temannya yang bisa diajak join ya. Nah, tapi kalau untuk yang tugas kelompok untuk presentasi itu nanti ditentukan oleh Pak Dedi saja berdasarkan absen saja. Ya, tapi kalau untuk artikel kita serahkan ke mahasiswanya ya. Silakan dicari timnya ya karena kenapa? Karena ini untuk membuat artikel itu juga tidak bisa sebentar ya, butuh waktu dan butuh komunikasi yang lebih intens ya supaya artikelnya juga bisa maksimal gitu. Itu Bu Ayu ya. Terima kasih Pak Asrul, Pak Dedi. Ya. Silakan Pak Den. Ya, silakan yang lainnya kalau ada. Pak, boleh Ya. Boleh. Sebelumnya minta maaf tadi Pak, anaknya sih menangis. Ya. Gini Pak, jadi kan tadi tuh materi kita misalnya ada 13 materi ya Pak. Jadinya ada 2 kali, kalau satu kelompok 2 orang, berarti ada 2 kali kami tampil untuk presentasikan Pak. Jadi tadi kata Bapak harus mengirim semua kalau misalnya kelompok 1 tampil, kita tetap mengirim materi. Nah, kalau misalnya kita kan 2 kali jadinya tuh Pak, berarti kita 2 kali materi juga mengirim ke ini Pak? Ya, 1 aja dulu, rolling pertama aja dulu. Minimal rolling pertama, jadi rolling berikutnya bisa diatur lagi. Ya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Oke, yang lain silakan. Absennya sudah saya edit, tapi absen saja yang baru silakan diisi. Absen di e-learning ya. Yang lain silakan. Ini Pak Alvin baru bergabung. Iya Pak, Ya. Pak, baru hidup lampu di kampung Pak. Oh sama dengan saya, baru sempat. Di Iya, mana kampungnya Pak? di Muara Bungo Jambi Pak. Ya. Nah ini yang kadang-kadang meresahkan ya. Bapak Ibu, mau tak mau nanti Bapak Ibu ya minimal pakai datanya juga standby, di HP juga gitu kan. Jadi walaupun mati listrik, nah, langsung ke HP, rek spasi HP, jangan di unrek. Ya. Karena segala kemungkinan itu harus dilakukan dan jangan khawatir dengan perjuangannya. Karena dengan perjuangannya susah dapat sinyal, pasti pahalanya tinggi. Saya mahasiswa S1 itu ada sampai sekarang karena 2020
Itu berarti masih baru ya, online, masih online. Nggak tahu lah pertemuan ke-8 atau 9 direncanakan di kampus. Nah, di tahun berikutnya masih ada lagi, saya ingat masih belajar kurikulum PTK S1. Itu untuk kuliah, dia harus pergi dengan motor ke bukit. Nah, di belakang itu nampak sekali kosong ya. Dia di atas bukit. Nah, selalu seperti itu gitu. Setengah jam mendaki. Kemudian ada lagi satu orang mahasiswa, sekarang masih kuliah 2020 dengan saya. Dia di Pasaman Barat, harus berada di tempat pohon, apa itu namanya itu? Kelapa sawit ya. Nah, kelapa sawit. Di pohon itu saja kuat sinyalnya. Bergerak saja dia sedikit hilang sinyalnya. Hebatnya perjuangan dia. Ya, hebatnya. Namanya Tommy. Mungkin Pak Asrul tahu juga, Tommy. Ya, jadi dia selalu hadir. Ya, dia selalu hadir. Oh, udah, dia harus ke kampus itu. Kenapa? Karena memang dia udah tahun 3. Sekarang udah MMK. Kenapa masih di kampung? Karena KKN. Masih KKN. Nah, itu selama itu perjuangannya hebat. Tak ada masalah Pak Alvin ya. Cuma memang kalau bisa tepat waktu harus dilakukan. Harus bisa pikon, harus dilakukan gitu. Ini masalahnya. Oke, tadi Ibu Michelle, Ibu Nilam sakit. Pak Alvin, sinyal mungkin tidak bisa menampilkan wajah. On cam. Ibu Sri, juga hal yang sama. Nah, inilah kadang-kadang. Mahasiswa itu ada, tetapi sesungguhnya telah tiada gitu. Telah tiada di sini gitu. Karena kan, nah ini buktinya tidak ada respon Pak Alvin dan Bu Sri. Ya kan, nah, ini kan mungkin pergi buang air oke lah, tapi jangan lama-lama. Ya kan? Teman saya itu ada tuh teman Pak Asrul juga, kalau lagi rapat dengan orang tuh dibuat seperti ini. Slot video, dia pergi cuci mobil lagi. Aduh, kayak gitu dosen. Tapi kalau nakal seperti itu dibiarkan, nah ini kadang-kadang tidak benar ya. Usahakan itu tidak terjadi, tidak seringlah terjadi. Kalau bisa hilang. Karena kemungkinan itu bisa terjadi karena online. Makanya kami sangat berharap kalau bisa nanti luring, kenapa tidak? Ya kan? Karena gedung kita sudah ada kok. Lantai 3 ya Pak Asrul ya? 4. Lantai 4 ya? 4 lantai. 4 lantai ya. Liftnya ada 6 ya? Liftnya 4 ada. 4. Nah, terbanyak itu. Terbanyak di UNP. Di direktorat. Direktorat 3 cuma. Direktorat baru aja 3 cuma. Ya, ini 4. Ya kan? Gedung termewah ya Pak Asrul ya? Gedung termewah nanti itu untuk di UNP itu FT gedung termewah. Ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau ada fasilitas, kenapa kok masih mau di rumah? Iya. Ya. Kan Pak Dedi mau jadi dekan, jadi gedungnya ada disiapkan. Iya, iya. Kadang-kadang istilah dekan ini teringatlah kata anekdot nih Pak Asrul. Nah. Dia gelarnya MPDT gitu. Apa itu Magister Pemberian Dekan? Betul lagi. Semuanya diplesetan gitu. Iya. Dekan teknik pula kan? Jadi kita semua tentu antisipasi semua itu karena waktu itu terus berjalan. Dan nah ini baru ada Pak Alvin. Agak juga Pak Alvin ini. Saya baru tahu juga nih Pak Alvin ini lah sosok wajah. Di dulu ya, dengan Pak Asrul ya. Dengan saya waktu itu ya. Nah ya makanya saya nggak tahu ya. Ya kan. Ini Pak Dli ini memang Pak Dli ya namanya Pak Alvin ya. Mas Emil. Alvin Faiz di Padli, Pak. Nama Pak Dli belakangnya ya? Ya, Padli itu nama ayah saya, Pak. Nama ibunya Nugi. Nggak ada nama, nggak ada unsur ibu di nama saya. Nama bapak aja. Ya. Ya boleh. Ada juga tuh. Jangankan ibu nenek kakeknya dibuat juga Pak Asrul juga. Saking bahagianya nenek kakek. Ya, saya nggak mau juga harus dibuat juga nama saya katanya. Ada juga. Dia bilang ada 4 kalimat, 4 kata. Kata keempat itu adalah gabungan kakek neneknya. Kata ketiga itu gabungan ayah ibu katanya. Saking bahagianya ketika lahir semua ikut nama ada. Oke, tak ada masalah ya. Yang penting semangat ya. Bu Sri Ardianti,
Kan ini Iya kadang-kadang. Pak. Oh ya. Maaf Pak, saya pun kamera karena jaringan saya agak kurang bagus Pak. Di mana, Bu? Di Riau Pak, Ya, Riau-nya di mana itu? di Kampar, di Bangkinang. Bangkinang biasa bagus, nah. Saya di Tapahannya Pak. Oh iya, iya. Kira. Tak ada masalah. Tadi dipanggil Ibu, nggak kedengaran ya? Iya Pak, macet-macet gitu Pak. Nah, ya oleh karena itu, tentu kalau bertemu di kampus nanti nggak macet-macet. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena resahnya kita di online ini kan gini, ya resahnya di online. Jangankan mahasiswa, dosen juga bisa mengerjakan yang lain. Nah, seperti kan ini tidak tepat juga. Karena penelitian sudah mulai itu dilakukan orang, tapi saya tidak tahu artikelnya di mana diletakkannya, mau saya baca. Karena saking banyaknya Vicon ini, maka orang yang melakukan Vicon yang paralel, katanya multitasking itu membuat dia apa katanya, daya ingatnya lemah gitu. Wah, saya khawatir nih Pak. Maka dosen akan makin lemah ini ingatannya. Ya kan? Tapi biasanya Bukan daya ingat Pak Didi, tapi fokusnya jadi kurang Pak. Oh, fokusnya jadi kurang. Nah, ya bahaya kan? Bahaya itu. Fokus lebih kurang gitu. Jadi biasanya walaupun sekurang-kurangnya fokus, yang warna merah, yang warna biru masih fokus juga biasanya. Oke. Yang lain silakan. Ada dari Bu Yosi, Bu Ayu. Yang lain silakan bertanya. Pokoknya perkuliahan kita itu jangan ada yang dikhawatirkan ya, jangan ada yang disimpan. Kalau bertanya nanti nggak bisa kami jawab, kita cari yang tempatnya lagi hebat lagi literaturnya. Karena sampai kapanpun teknologi perkuliahan konsep itu sangat harus dituntut jawaban yang tepat. Apalagi ini ilmu pendidikan, ilmu sosial. Karena ilmu sosial itu saya mengatakan sampai kapanpun orang bisa berdebat. Ya, tapi di manakah sampai manakah titik bisa kita ambil ke pemahaman yang bersama itu kita ambil. Kenapa itu bisa saya sampaikan? Karena terbukti juga pembimbing saya David Stein dulu berkali-kali juga ketika kami kuliah distance learning itu mahasiswanya memberikan masukan, dia akhirnya menerima. Bayangkan seorang profesor udah tua, udah pensiun sekarang ya. Dia sangat konsep ilmiah itu mantap. Ilmiah itu kan kita mencari bukan siapa yang salah. Dosen bisa saja salah, ya kan? Tapi yang kita cari itu apa yang benar. Ya, berkali-kali pun banyak konsep distance learning diberikan masukan pada beliau. Saya melihat ya. Malah kalau dia lupa, dia mohon maaf luar biasa itu. Karena ketika saya ke situ, waktu itu saya tidak membeli nomor HP di Amerika. Maka komunikasi via email. Ketika dia lupa dengan appointment-nya, janji dia akan memberikan bimbingan dengan saya, 2 kali dia memaaf itu. Hari pertama dan hari ketiga. Karena belum ada saya respon gitu. Bayangkan ya. Orang di sana, saya datang, apalah saya, kan kepikiran kita itu. Tapi dia tentang perjanjian itu, kalau dia salah, dia memaaf luar biasa. Memaaf, saya ini ada kegiatan weekend dengan keluarga, sudah dijanjikan, saya lupa. Artinya, makanya mereka itu hidupnya ringan di sana. Kenapa? Karena tidak banyak yang ditutup-tutupinya. Gitu. Itu yang saya lihat, orang di sana itu selalu berpikiran nyata. Tidak ada hal yang diresahkan. Sehingga hidup mereka itu ringan. Ya. Dalam Islam sebetulnya itu anjurannya. Karena semakin banyak rahasia kita semakin berlangkah. Oke. Ini Pak Alvin sudah mulai nggak on cam, mungkin sinyal ya. Ya. Cuma 2 orang yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, Pak Rudi. Untuk setiap kelompok yang akan presentasi nanti itu yang dipersiapkan apakah hanya slide presentasi saja atau ada berupa makalah atau gimana gitu Pak? Ya, keduanya Pak, makalah dan slide.
Untuk minggu depan tentu hanya kelompok chapter 1 yang harus keduanya siap ya. Yang kelompok lain boleh makalah atau resume saja. Ingat sekali lagi boleh diambil dari senior ya, tapi harus ada polesan sendiri. Ya, jangan tidak. Karena sekali lagi kalau tidak berikan waktu itu pasti tidak akan bahagia. Itu bukan saya, bukan ancaman ya, tapi memang kenyataan. Saya kalau lagi makan tidak memberikan waktu untuk makan, main cepat saja selesai, penting kenyang, nggak nikmat makan saya. Itu contohnya. Itu contoh sederhana sekali. Makanya di luar negeri itu banyak sekali kejadian orang-orang, termasuk dosen saya lihat ya, orang-orang itu kalau minum kopi itu memang sedikit, sekecil cangkir kecil itu, tapi dinikmati gitu. Malah aroma itu kadang gini-gini kan. Saya bilang ini nggak ada kerjaan orang ini gitu. Tapi ternyata itu dia nikmatnya momen. Nikmatnya dia momen menikmati aroma kopi, apalagi di zaman salju ya, di Desember itu. Kemudian baru diminumnya sedikit-sedikit. Kalau saya kan minum dulu, yang penting terasa sedikit, udah kenyang atau lepas dahaga. Nah ini dah momen ya. Jadi jangan terburu-buru, itu penting. Karena kalau terburu-buru, nah itulah dia. Terburu-buru itu keinginan setan. Karena ada cerita, ada setan 3 orang melapor kepada komandannya. Kerja mereka yang pertama menggoda manusia supaya tidak ikhlas. Yang kedua, setan yang kedua melapor pada komandannya menggoda manusia supaya marah saja terus. Ya. Yang ketiga laporannya berbeda sedikit. Apa katanya? Saya hanya membuat manusia itu terburu-buru, bos. Nah, yang ketiga itu diberikan acungan oleh si bos setan ini. Ya kan? Ternyata setan itu membuat kita waktu lapang itu semua sempit terasa. Sehingga kita terburu-buru. Nah, apapun terburu-buru pasti tidak nikmat. Jadi dia tadi. Nah, jangan dibilang nggak ada bos setan itu, ada aja itu. Malah setan itu tidak mati-mati ya, kekal. Nah, dia kalau mendengar saya bicara ini, dia marah sekali dengan saya. Maka dia berusaha untuk membuat saya lebih tergelincir. Nah, ya. Apalagi setiap kita ada setannya, namanya korin. Ada korin Pak Ponimin, ada korin saya, ada korin Bu Eni, ada korin Bu Isla, ada korin Pak Asun, semuanya ada korin. Ya kan? Setan pendamping hidup kita. Kapankah dia pensiun? Pas kita meninggal. Pensiun dia. Nah, itulah setan non-job itu. Tidak ada job, maka dia berusaha mempengaruhi yang lain-lain juga. Berusaha untuk membantu temannya juga. Oke. Baik. Ya, gitu ya Pak Rudi ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan kalau ada masukan kami ya, saya dengan Pak Asrul pun akan menerima kalau itu memang tepat ya. Sangat bagus ya. Misalnya Pak, bagaimana kalau begitu seperti ini Pak? Misalnya, ya kan? Silakan. Karena ini kan proses perkuliahan yang semuanya kadang-kadang ide itu datang dari mahasiswa juga, brilian ide itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan ide-idenya. Karena ide kami ini kadang-kadang ada yang tidak tepat, misalnya ada yang bisa diluruskan, nah, bisa saja ya. Tapi kami punya ide juga ya, supaya Bapak Ibu itu nanti bisa tamatnya tepat waktu gitu ya. Bukan pada waktu yang tepat gitu ya. Nah, itu beda juga itu maknanya itu ya. Diusahakan paling tidak nanti Desember itu sudah bisa ada yang wisuda lah ya. Dari angkatan yang 21 ini Desember sudah ada yang mulai berangsur-angsur wisuda. Ya. Amin. Artinya itu 1,5 tahun selesai gitu ya. Amin ya Allah. Ya. Iya Pak, kami sudah mulai ajukan judul Pak. Ya. Sudah ajukan judul, ajukan pembimbingnya ya. Mudah-mudahan sudah Ya, bisa kita arah Pak. dalam waktu dekat nanti dimunculkan siapa pembimbingnya, sudah bisa berkomunikasi dengan pembimbingnya. Iya Pak. Nah, tapi untuk mencapai ke sana kan kita butuh proses ini dulu ya. Karena ini juga kita harus ikuti ya. Berarti semester ini kita ikuti dulu ya, sehingga semester depan itu kita sudah fokus untuk
tesis semuanya gitu ya. Tapi untuk mencapai tesis ini supaya juga dia bisa berjalan lancar ya, nah, maka prosesnya juga harus kita ikuti juga. Ya, banyak hal yang harus kita baca lagi ya, termasuk membaca tesis yang sudah ada ya, bertanya kepada senior yang sudah tamat ya, itu juga perlu juga gitu. Ya Pak Didi ya. Iya, memang begitu. Strateginya memang harus begitu kalau ingin cepat. Kita kalau ingin lama, makanya ada kata Pak Su tadi pada waktu yang tepat atau tepat waktunya di mana gitu. Ya kan? Karena kalau dibalik-balikan kan bisa berbeda itu kan. Kata-kata itu. Oke, nah ini motivasi semuanya bagi mahasiswa ya. Yang penting itu dia tadi, yang penting jangan berusaha untuk melewati proses. Ya, kalau itu masih ada di kepalanya itu yang salah. Masuk sekarang, besok sudah. Inilah nikmat hidup. Ya. Pokoknya harus ada prosesnya. Prosesnya itu yang harus benar. Jadi tadi sudah dikatakan Pak Sro, silakan kalau ada ide. Bisa saja kami menonton, ada hal yang lain lebih brilian, seperti apa prosesnya nanti, interaksinya lagi nanti, gitu. Dan betapa penting untuk saling kedekatan di dalam kelas dan kita semua ya supaya diskusi itu tidak ada yang merasa ditutup-tutupi. Yang hadir 18 ini Pak Firdaus. Berarti ada 2 orang yang nggak hadir ya? Ya Pak, ada 2 nggak masuk. Siapa tuh? Belum hafal ya temannya. LAOD 1. Siapa? LAOD Putra. Siapa? LAOD Putra nampaknya belum masuk, Pak. Siapa lagi? Terus Ya boleh dicek ya siapa biar diingatkan gitu. Karena ini 18. Cuma 1 orang kayaknya, Pak. Oh iya. Totalnya 17. Iya. Oh iya, 1 orang ya. Aja yang belum masuk kayaknya hari ini, Pak. LAOD Putra. Beliau di mana itu? Domisilinya dan pekerjaannya? Di kemarin terakhir masih di Padang dia Pak, cuman aslinya memang dari Batam dia. Kerjanya apa? Nah itu kurang tahu Pak. Ada yang tahu? Putra tuh segrup sama kami Pak, sama Yosi, grup B. Kemarin kalau nggak salah Putra masih ini Pak, fokus S2 aja katanya kemarin Pak. Belum kerja Pak. Oh, ya. Ya berarti kan rasanya ada yang salah itu. Nggak ada alasan tuh nggak hadir gitu kan. Sebelumnya dia menyatakan hadir di WA. Hadir terus Pak. Mungkin nggak tahu informasinya atau gimana. Mungkin hari Minggu ini hari pelampiasan untuk tidur ya. Ada mahasiswa seperti itu. Saya tahunya di Facebook, kebetulan terbuka ya. Oke, hari Minggu datang tidur katanya. Nah, besok saya tanya itu, malu dia itu. Masa seperti itu konsep? Udah berapa umurnya? Udah 20 tahun Pak. Udah 20 tahun tidur nggak juga puas tidur. Saya maguyon gitu kan. Ya maksudnya begini, kalau tidur itu memang membuat bisa tenang nggak apa-apa. Kalau itu tuntutan dari jantung. Tapi kalau dari pagi sampai sore tidur, itu nggak tuntutan jantung itu. Bilang seperti itu, entah kalau minum obat tidur, itulah lagi kan. Ya, boleh lah, nggak bangun-bangun gitu. Ya, karena jelas dalam agama, kalau mau cerdas sebelum subuh udah bangun, seperti Rasulullah lakukan. Dan itu ada penelitiannya juga. Setelah asar dan maghrib itu kalau tidur, sengaja memang tidur bukan karena letih, itu bisa mempengaruhi otak juga. Banyak kajian ternyata di bidang kedokterannya. Masalah tidur juga dibahas. Nah, tapi memang kalau butuh tidur, ya memang lakukan. Saya waktu kuliah di sana itu, mereka itu memang kalau di perpustakaan itu buat minum,
ya. Tapi minum saja, makan tidak ada itu. Karena kalau makan itu dikhawatirkan kotor. Tertidur itu, bukan pergi ke perpustakaan untuk tidur, enggak. Itu niat yang salah itu, berarti ke perpustakaan tidur. Karena tertidur, karena saking banyak dibaca, ngantuk. Tapi bukan mahasiswa yang ketika membaca langsung ngantuk, itu beda lagi itu. Ya kan, kalau membaca langsung 5 watt matanya, itu beda. Dia membaca, kemudian saya pun membaca sampai 2 jam, 3 jam, dan dia tertidur. Kenapa? Karena memang sudah banyak yang dibacanya, dan pas waktu itu kena keletihan fisik, jantung yang memberikan informasi untuk tidur, maka tidurlah. Ya, Prof. Saron Lubis almarhum, dia menceritakan pada saya, ketika dia di sana kuliah, di tempat yang saya kunjungi itu, dia tertidur di perpustakaan. Kapankah dia terbangun? Ketika dia mulai mendengkur. Jadi dia terbangun dengan dengkuran sendiri. Oh, sadar ya, kata beliau, ya, kata almarhum. Oke, jadi ya ini harapannya. Karena kalau masih ada juga, itu salah konsep, ya kan? Pelampiasan pada hari Minggu untuk tidur selamanya, tidak salah. Yang penting tidur setiap malam itu cukup, jangan tidak cukup. Sekali-sekali agak kurang karena tugas boleh. Yang penting hati bahagia ketika mengerjakan tugas. Karena kalau tidak bahagia, misalnya mengerjakan tugas Asijarkom nih, karena dari saya dan Pak Arun, maka dalam hatinya marah dengan saya, dengan Pak Asrul. Itu salah, itu tidak bahagia itu. Bukan? Nggak akan bahagia. Oke. Oke, pertanyaan siapa tadi? Pak Rudi ya? Oh, dari ini masalah yang tidak hadir tadi. Ya, silakan. Kalau tidak bisa kita tutup kedai lagi Pak Asrul ya. Buku witannya dalam proses nih dikirim. Pak mau tanya lagi Pak. Siapa? Oh, Pak Rudi, silakan. Ini untuk kepastian jadwal kita, apakah memang kembali ke hari Sabtu siang? Ya, tentu kembali ke 1 siang setengah 2. Cuma tadi itu yang diingatkan, apakah ada kemungkinan tidak kita gunakan di hari Sabtu? Apakah bisa misalnya kalau Pak Asrul Jumat, setelah Jumat bisa kata beliau. Cuma jam 4 beliau olahraga. Ini Pak Asrul. Energinya Pak Asrul ya, main bola ya, bukan futsal, bola itu lapang besar. Nah, beliau memang masih muda ya kan. Ya kan? Itu bagus tuh. Ketika Pak Asrul selesai olahraga, hormon endorfin namanya ya. Selesai olahraga, maka kenapa segar orang setelah olahraga? Karena hormon endorfin lahir di badannya, banyak di badannya. Nah, apakah dengan hanya olahraga? Tidak. Ketika kita bahagia, endorfin pun banyak diciptakan oleh badan, oleh tubuh, oleh otak. Nah, ketika kita tidak bahagia, ternyata banyak hormon yang berbahaya diciptakan oleh otak. Itu yang dikatakan tadi, hidup itu permainan pikiran. Kalau mau bahagia, maka perbanyaklah bahagia. Kalau mau sehat, maka perbanyaklah bahagia. Kalau mau sakit, tapi kita aja lah susahnya hidup ini. Ya kan? Pasti tidak akan sehat. Oke. Ya silakan, apakah bisa terbuka peluang kita pindah? Yang penting memang, yang jelas memang kita bertemu di hari Sabtu jam 1:30 sampai sebelum asar. Dan kalau bisa slide-nya itu memang tidak monoton ya. Kalau bisa slide itu 1 halaman, tapi link kemana-mana. Seperti senior Pak Asrul yang S3 juga sama seperti Pak Asrul ya. Di tempat kita Pak Supratman, ya Pak Arul ya. Ya. Nah, dia kalau ketika jadi mahasiswa itu, dia tampil itu selalu ditunggu-tunggu oleh dosen. Ya. Karena slide-nya cuma 1, tapi link kemana-mana. Ya kan? Sangat mudah dia menjelaskan penjabarannya. Saya tanya itu, beliau S2-nya dengan saya itu sama-sama di UPI ya. Tapi karena S3-nya terlambat, nah, jadi mahasiswa assessment. Jadi, bisa saya tanya, berapa lama buat slide itu? 3 jam katanya.
Orang MKOM membuat slide 3 jam untuk tampil satu mata kuliah kan. Tapi bahagia dia gitu. Ini karena cerdasnya mungkin mau tampil cuma 5 menit selesai slide-nya. Tapi ada yang salah. Ada yang salah. Artinya waktu tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, waktu pasti tidak akan senang. Ya, karena ketentuannya itu semuanya tentu ada. Seperti pada Bukit Tinggi, katakanlah 2 jam, ternyata dia bisa 5 menit, nah itu nggak akan mungkin lah. Pasti tidak akan bahagia. Pasti ada prosesnya. Yang benarnya gitu. Analoginya gitu. Maka kalau bisa jangan Padang Bukit Tinggi itu kalau bisa di sebelah itu, kalau mahasiswa ya, mahasiswa laki-laki, kalau dulu naik travel Padang Bukit Tinggi, kalau bisa di sampingnya seorang mahasiswi cantik. Nah. Malah harapannya tiba di Lembana itu mobil rusak. Menambah proses, menambah waktu. Coba di sebelah itu nenek-nenek. Kalau bisa, pejam mata, buka mata, tiba Bukit Tinggi. Gitu. Melewati nama proses. Nggak mungkin. Malah tanyalah kepada nenek itu tentang hidupnya bagaimana. Ya. Banyak cerita, ternyata dia menceritakan orang tua itu, anaknya katakanlah ada 5. Anak sulung itu hanya petani. Anak nomor 2 itu seorang pimpinan. Anak nomor 3 itu seorang dosen terkenal. Semuanya hebat-hebat adik-adiknya. Tetapi yang memberikan biaya kuliahnya adalah kakaknya, yang sulung itu, yang petani. Mana yang lebih hebat ya? Tentu kakaknya. Oke, banyak cerita ya. Banyak cerita kadang-kadang kita heran, tapi itu kenyataannya. Di kampus saya itu ada, dia petani biasa, tapi anak-anaknya kedokteran, anaknya di ITB. Uang itu cukup aja. Ada teman saya banyak kerjanya, tapi merasa resah terus, hidupnya kurang terus uangnya. Aneh juga itu bisa resah. Oke, baik. Apa yang lain lagi? Silakan Pak Rudi, masih ada. Pak Rudi di Batam ya? Di Tanjung Pinang, Pak. Ada lagu pula lagi itu kan. Tanjung Pinang, airnya biru. Oh, bukan itu ya? Tanjung Katung, tuh, Pak. Tanjung Katung ya. Oke, silakan. Ke Batam, Pak Det. Ya, Kalau ke Batam bisa Tanjung Pinang kita. Saya. Ya itu. Kadang-kadang memang sebab susah. Sempat juga saya diskusi dengan Pak Asrul waktu di kampus kemarin itu. Gara-gara COVID ini bisa teraniaya juga. Kita pergi berdua, tapi ketika di PCR satu positif. Ya. Padahal nggak ada gejala gitu kan. Masuklah dia kemana Pak Asrul? Masuk Wisma Atlet ya. Masuk Wisma Atlet. Teraniaya lah dia. Tertekan lah mentalnya. Bisa tambah sakit jadinya itu. Nah, itu pula khawatir kita sekarang ya. Pergi berdua, pulangnya satu. Yang satu masuk ke Wisma Atlet dulu. Padahal nggak ada gejala kadang-kadang. Apakahnya alatnya itu sensor yang error gitu. Tapi ada pula cerita Pak Asrul entah iya benar atau tidak. Cukup menghubungi seseorang, nah itu PCR-nya sudah keluar itu. Hasilnya negatif terus. Gitu. Entah di mana dapat. Dalam dunia ini kondisinya semakin lama kita perhatikan, kita rasakan. Makanya saya tidak terlalu memikirkan politik jadi ya. Tensi naik aja terus kalau cerita politik. Waktu habis. Nah ini sajalah cerita PTK aja lah kita terus. Oke. Ada yang lain? Pak Aru sudah naik pesawat sejak COVID ini? Alhamdulillah belum, Pak Det. Saya sama kita. Kalau bisa enggak ya enggak gitu. Tapi nampaknya ya ini akan apa? Ada beberapa pertemuan untuk yang penerimaan mahasiswa baru ini di Jogja. Tapi belum tahu nih. Kalau bisa online saja diminta. Karena kalau untuk keluar daerah ini juga makan waktu juga. Iya, memang gitu. Karena Pak Asrul kalau UTBK ini beliau paling sibuk, ya kan, mengurus persiapan UTBK. Iya, memang itulah. Sekarang udah mulai ada dikhawatirkan COVID meninggi, mungkin iya gejalanya udah mulai nampak.
Endingnya nanti kabarnya kata orang beberapa pengamat ya Pak, pas mau Lebaran itu COVID tinggi kali. Selesai Lebaran itu melandai lagi. Sudah teratur pada. Maka janganlah pergi kemana-mana ketika Ramadan, ketika Lebaran. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan tidak begitu ada. Oke, yang lain? Ibu Devi, ini tadi udah di rumah, sekarang naik mobil lagi. Ya Pak, lagi tadi pergi berobat tensi Pak, refleksi. Berobat siapa, Bu? Pijat refleksi Pak, tensinya 80. Tensinya 80. Iya 80. Oh, rendah tensinya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa selalu segar nih, Ibu Devi. Bawa mobil, Bu? Enggak ya? Enggak Pak, dibantu Pak. Karena duduk sebelah kanan seperti seakan-akan membawa mobil. Oke. Yang lain silakan. Pak Ponimin, ada yang perlu pertanyakan Pak? Kayaknya pas dulu, Pak. Ini di belakangnya jembatan ya Pak ya? Iya, Pak. Batam. Siap, Pak. Siap, Riau. Ya. Saya emang nggak ada keluar kota, emang sejak di rumah saja. Dan jauh ke kampung. Ya. Kalau dulu ya belum vaksin, sekarang udah vaksin, masih juga nggak pergi ke mana-mana. Ya karena memang kegiatan di kampus sudah tinggi sekali. Kecuali kalau seperti Pak Asrul mau pergi, ya kan, atau Pak Adri ini, teman dekatnya Bu Nilam, memang pergi ke mana-mana dia. Memang waktu dan ketentuannya yang membuat seperti itu. Cuma itu kadang-kadang kalau pergi berdua bisa tinggal satu, nyangkut satu. Itu kalau pergi rombongan sekarang. Itu kata orang, ada juga Pak, kami kemana-mana selalu aman. Kenapa? Karena hasilnya negatif terus. Hasil sudah keluar sebelum dites Pak katanya. Baik, yang lain ada? Ibu Michelle, Bu Dilam, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak, pas Pak. Oke. Belum Bisa? ada. Belum ada. Belum ada. Ya. Ya. Ya, enggak ada lagi Pak Asrul. Agak Kita banyak tutup aja lah, pendiam. Pak Det. Ya, agak Kalau banyak udah nggak ada. pendiam. Agak banyak pendiam ini kan. Mudah-mudahan waktu diskusi jangan diam pula, apalagi mau diskusi. Oke, kalau begitu tadi saya membuka, maka sekarang Pak Sula yang menutup nih. Silakan Pak Sula. Yang membuka atau yang menutup ada enggak? Oke, boleh lah. Oke, terima kasih ya Pak Asrul semuanya. Tentu kami berharap mudah-mudahan betul nggak ada kesempatan kita selain dari Sabtu. Kalau ada nanti silakan didiskusikan ya Pak Firdaus ya, ketua kelas. Siap, Pak. Tentu tanya juga Pak Asrul. Karena kalau online ini tentu bisa ya, tentu bisa dilakukan ya. Makanya saya dengan Pak Asrul kalau online bisa lah jadinya, gitu kan. Karena kalau Sabtu dikurangi maka bisa untuk istirahat, itu yang dikatakan tadi ya. Terima kasih Pak Asrul, semua mahasiswa, mudah-mudahan tetap semangat dan berkarya karena waktu terus berjalan dan yakinkanlah semuanya akan baik-baik saja ya, karena kalau dikhawatirkan aja semuanya berat hidup kita. Yang penting ketika ada masalah ujian cobaan lewati dengan benar, bukan lewati dengan baik, karena baik dengan benar itu berbeda. Benar pastilah selalu baik, yang baik itu belum tentu benar. Misalnya kami berdua dosen benar, kami berdua dosen yang baik. Apa itu? Tugas sedikit, ya kan? Pertemuan sedikit, nah, nilai A semuanya deh. Itu kan dosen baik gitu, ya kan? Dosen yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa pada umumnya. Tapi itu bukan dosen yang benar. Ya. Dan tentu kami berdua pun akan memahami kondisi mahasiswa sekalian.
tugas yang kami berikan tentu dosisnya tidak terlalu berat juga, ya kan? Karena kalau terlalu berat boleh didiskusikan pendapat tidak ya. Itu yang dikatakan tadi, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada sesuatu yang masih belum didiskusikan, belum disampaikan, itu penyakit yang akan terbawa ke dalam otak. Maka sel saraf akan terganggu. Itu yang dikatakan imun rendah dan asam lambungnya naik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada penyampaian tidak pada tempatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak. Maaf Mas Rul.